Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali membahas teorema limit, di mana teorema limit yang akan kita bahas ada 9. Dimulai dari yang pertama, limit X mendekati C dari K sama dengan K dengan ketentuan K adalah suatu konstanta. Di teorema kedua, limit X mendekati C dari X sama dengan C. Pada teorema limit yang ketiga, limit X mendekati C dari X pangkat N sama dengan X pangkat N dengan ketentuan N adalah bilangan asli. Teorema limit yang keempat, limit X mendekati C dari K dikali dengan fungsi fx sama dengan K dikali limit X mendekati C dari fungsi fx. Teorema yang kelima, limit X mendekati C dari fungsi fx dikurang dengan fungsi gx sama dengan limit X mendekati C pada fungsi fx dikurangi limit X mendekati C dari fungsi gx. Teorema limit yang keenam, limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx sama dengan limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah limit X mendekati C dari fungsi gx. Teorema yang ketujuh, untuk limit X mendekati C dari fungsi fx dibagi dengan fungsi gx sama dengan limit X mendekati C dari fungsi fx dibagi dengan limit X mendekati C dari fungsi gx dengan ketentuan limit X mendekati C dari gx tidak sama dengan 0. Teorema limit yang ke-8, untuk X mendekati C, limit X untuk mendekati C dari fungsi fx dipangkatin N itu sama dengan limit X mendekati C dari fungsi fx pangkat N. N adalah bilangan asli. Yang terakhir, teorema limit yang terakhir, yakni untuk limit X mendekati C, akar N dari fungsi fx sama dengan akar N dari limit X mendekati C dari fungsi fx dengan N adalah bilangan asli dan limit X mendekati C dari fungsi fx lebih besar dari 0. Oke, itu tadi ada 9 teorema limit yang akan kita bahas. Langsung saja kita bahas contohnya. Di sini ada contoh. Jika diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 1 dan fungsi gx sama dengan 5 dikurang 3x. Ada 4 pertanyaan. Tentukan A. Limit X mendekati 2 dari 3 dikali dengan fungsi fx.
Yang B, limit X mendekati 2 dari fungsi fx ditambah fungsi gx. Bagian C, limit X mendekati 2 dari fungsi fx dibagi fungsi gx. Dan yang D, limit X mendekati 2 akar 3 dari fungsi gx. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang bagian A, di situ ada limit X mendekati 2, 3 dikali dengan fungsi fx sama dengan limit X mendekati 2, 3 dikali dengan fungsi fx. Fungsi fx-nya yang tadi kita substitusikan, di mana fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 dikurang 1. Karena 3 itu adalah konstanta, 3-nya kita kalikan ke depan, jadi 3 dikali limit x mendekati 2 dari x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 dikurang 1. Maka kita bisa tulis 3 dikali limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 ditambah limit X mendekati 2 dari 2X pangkat 2 dikurang limit X mendekati 2 dari 1. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya 3 dikali, nah substitusikan nilai X-nya menjadi 2. Jadi 3 sebagai konstanta akan dikalikan dengan fungsi 2 yang sudah menggantikan nilai X. Jadi 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 3 dikali 8 ditambah 8 dikurang 1. Jadi 3 dikali 15 hasilnya 45. Jadi nilai limit X mendekati 2 dari 3 dikali X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 45. Berikutnya yang bagian B, limit X mendekati 2 dari fungsi fx ditambah gx sama dengan limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5 dikurang 3X. Kita bisa lihat, kita substitusikan nilai X-nya, karena X mendekati 2 maka nilai X diganti dengan 2. Sudah bisa kita lihat hasil akhirnya 14. Ya, jadi nilai dari limit X mendekati 2 dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx adalah atau sama dengan 14. Berikutnya yang bagian C, limit X mendekati 2 dari fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Ya, kita bisa lihat fungsi fx-nya X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 1 dibagi 5 dikurang 3X. Substitusikan nilai X-nya, substitusikan nilai 2 sebagai pengganti X, dan hasilnya adalah hasil akhirnya
Ya, kita bisa lihat 15 dibagi min 1. Ya, hasilnya jadi nilai limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 min 1 sama dengan dibagi 5 min dikurang 3X sama dengan min 15. Oke. Yang ketiga, limit dari limit X mendekati 2, yang terakhir ya, yang bagian D, kita bisa lihat di situ limit X mendekati 2 akar 3 dari fungsi Gx sama dengan limit X mendekati 2 akar 3 dari 5 min 3X. Langsung disubstitusikan, nilai X nya diganti dengan 2, hasilnya akar 3 dari negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai limit X mendekati 2 akar 3 dari 5 min 3X adalah 1 atau sama dengan min 1 ya, sama dengan min 1. Oke. Kita cukupkan dulu pembelajaran kita tentang teorema limit. Nanti disambung dengan contoh-contoh lainnya pada video pembelajaran berikutnya. Jadi kesimpulannya, teorema limit ada 9 dan kita bisa menggunakannya nanti untuk menghitung atau sebagai materi prasyarat limit menuju tak hingga. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.